berapa sampai tahun berapa, tapi ada beberapa anak-anak saya juga yang bergabung di sini. Baik, saya sudah dapat temanya tadi dari Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang ke-12. Saudara-saudara, Tuhan Yesus tidak pernah mengerjakan apa-apa dengan dirinya sendiri, walaupun dia itu maha kuasa. Nah, inilah yang sangat indah dan sangat mengharukan buat kita, ya, karena dia mengajak kita sebagai teman sekerjanya. 1 Korintus 3 ayat yang ke-9 itu jelas sekali mengatakan, ya, jelas sekali bahwa dia ingin mengangkat, menghargai kita sebagai kawan sekerjanya. Jadi lagi sekali 1 Korintus 3 ayat 9. Karena kami adalah kawan sekerja Tuhan. Nah, kita semuanya tahu kata kawan sekerja dalam bisnis, ya, dalam dunia ekonomi artinya partner. Nah, saudara, kalau orang mau mencari partner bisnis, ya pasti paling tidak yang se-equal, sejajar dalam banyak hal. Nah, ini yang aneh. Kalau Tuhan Yesus memanggil kita sebagai partnernya, teman sekerjanya, maaf ya, nggak ada seapa-apanya kita ini. Betul tidak? Dengan dia nggak ada apa-apanya kita ini. Ya. Tapi toh dia tetap menghargai kita, dia tetap mengangkat kita sebagai teman sekerjanya. Dan ini suatu hal yang sangat mengagumkan kalau kita melihat fakta ini. Ya, jadi sungguh-sungguh Tuhan itu luar biasa, ya. Tuhan itu luar biasa menghargai kita sebagai teman sekerjanya, padahal Tuhan tahu kita itu nggak ada apa-apanya, nggak sebanding dengan dia. Nah, setelah dia menghargai kita sebagai teman sekerjanya, dalam Yohanes 14 ayat 12, yang menjadi tema pembahasan kita sore ini, saya pakai istilah orang Jakarta, ini lebih gila lagi. Kenapa saya katakan lebih gila? Tadi yang tidak sempat ikut dari awal, saudara boleh baca di Yohanes 14 ayat yang ke-12. Dia berkata begini, barang siapa percaya kepadaku. Nah, saudara, di dalam Injil Yohanes ada 2 ayat, ya, ada 2 ayat dalam Injil Yohanes yang memberitahukan kita, ya, dalam Injil Yohanes 14, maaf. Ya. Dalam Injil Yohanes 14 ayat 12, itulah definisi orang percaya Tuhan Yesus. Nah, dalam Injil Yohanes ada 2 ayat. Ayat yang pertama Yohanes 7 ayat 38. Siapa itu orang yang percaya kepada dia? Ya, saya ulangi lagi. Maaf ini. Maaf, Facebook saya ada gangguan. Maaf ya, saya tunggu sebentar. Nah, Yohanes 7 ayat 38 itu definisi yang pertama yang Tuhan katakan kepada kita. Siapa itu orang percaya kepada dia? Ayat 38 Yohanes 7, maka dari dalamnya akan keluar aliran-aliran air hidup. Nah, yang kedua, Yohanes pasal 14 ayat 12 ini. Yang percaya kepada dia itu akan mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang dia lakukan. Ya, jelas yang dia lakukan. Yang aneh, bahkan lebih besar daripada itu. Saudara, ini nggak main-main. Bagaimana Tuhan mempercayai kita untuk mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Dan ini sungguh mengagumkan apa yang Tuhan sudah kerjakan atas kita. Nah, secara logika kita berkata, sombong bener lu. Mengerjakan Yesus kerjakan aja mungkin kita belum semuanya. Ini malah lebih besar lagi. Nah, itu sebabnya dipanggil menjadi teman sekerja Tuhan,
kita punya tanggung jawab yang nggak main-main. Nah, secara khusus saudara-saudara yang sudah sudah lulus dari Fakultas Teknik Universitas Gadjah Mada, sejak tahun berapa saya tidak tahu, dan saudara sekarang sudah ada di masyarakat luas. Ayo, tema yang kita pilih hari ini kita pelajari betul-betul. Yaitu kita harus mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu, daripada yang Tuhan Yesus sudah kerjakan atas hidup kita. Ya, oke, maaf. Aduh, ini ada gangguan. Maaf sebentar ya. Saya baik. Jadi tema kita Yohanes 14 ayat 12 itu nggak main-main untuk kita perhatikan, untuk kita praktekkan dalam hidup kita. Nah, saya akan baca dulu 3 ayat dalam Kejadian pasal yang keempat. Ya, bagaimana Tuhan itu ingin kita, anak-anaknya, itu menjadi berkat buat dunia ini, mengelola dunia ini, mengelola kehidupan ini, dengan 3 bagian penting, dan itu dijabarkan sekarang dalam ilmu pengetahuan yang luas sekali. Ya, kita lihat dulu Kejadian 4 mulai ayat yang ke-20. Kejadian 4 mulai ayat 20. Ada. Nah, ada ini nama orang ya, bukan ada Darius, tapi ada. Ada itu nama orang. Ada itu melahirkan Yabal. Dialah yang menjadi bapak, ya, menjadi orang pertama di dunia, menjadi sumbernya orang yang diam dalam kemah dan memelihara ternak. Nah, ini Yabal, ya, berarti dialah bapak dari semua kontraktor perumahan, ya, dan peternakan dalam dunia ini. Nah, nanti ini dijabarkan di banyak cabang disiplin ilmu pengetahuan. Ayat 21. Nama adiknya ialah Yubal. Dialah yang menjadi bapak semua orang yang memainkan kecapi dan suling. Nah, siapa Yubal? Ini bapaknya entertainment. Keren ya bapak kita di surga. Jadi bagian perumahan, peternakan, dengan semua cabang-cabang ilmu pengetahuannya. Lalu dia punya adik yang bagian entertain untuk hiburan dalam hidup ini. Nah, sekarang saudara dari Fakultas Teknik masuk yang ketiga. Ayat yang ke-22. Zila juga melahirkan anak, yakni Tubal Kain. Nah, Tubal Kain ini adalah bapak semua tukang tembaga dan tukang besi. Nah, ini teknologinya. Bercabang juga dengan begitu banyak disiplin ilmu. Sangat banyak. Sampai hari ini. Nah, jadi teknik itu sudah ada. Sejak keturunan keberapa dari Adam ini. Nah, maka itu kalau kita kembali mundur lagi, Kejadian 1 ayat 26, ketika Papa pertama kali menjadikan manusia, langsung ide yang ada di benak Papa di surga tentang manusia itu adalah, perhatikan ini, untuk menaklukkan bumi. Saudara, kata menaklukkan jangan dipikir menjajah, tidak. Dengan kata menaklukkan artinya kata menguasai, artinya kelola bumi ini dengan ilmu pengetahuan termasuk teknologi di dalamnya. Itu ada di Kejadian 1:26. Maka itu Tuhan serahkan alam ini, dunia ini dengan segala yang ada di atasnya dan di dalamnya. Yang ada di atasnya adalah pohon-pohon yang kita kuasai, kita taklukkan. Lalu yang di laut, yang di dalam, itu semuanya jenis tambang apa saja. Ternyata
Bapa di surga sudah menyediakan semua keperluan untuk manusia hidup. Nah, maaf, tapi gereja, nah izinkan saya mengatakan kalimat ini. Tetapi gereja membuat konsep ini hanya untuk segi rohani. Maka itu ada muncul kata kerohanian. Tidak salah. Tapi saudara, yang sesungguhnya Tuhan maksud, itu semua bagian dari kehidupan manusia. Jadi nggak cuma untuk rohani saja. Semua, dan semua. Maka itu teknologi itu penting. Karena untuk menaklukkan, dalam tanda kutip ya, bukan menjajah, untuk mengelola dan mengolah semua ciptaan Bapa kita, itu harus dengan ilmu pengetahuan. Jadi ini nggak cuma urusan rohani. Maka itu ada istilah dalam sejarah gereja. Sejarah gereja pernah masuk di abad ke-8. Masih ingat? Nah, memang itu catatan kegelapan gereja. Dan ini nggak bisa dihindari karena sudah tertulis dalam sejarah. Apa yang menyebabkan ada sejarah kegelapan gereja? Salah satu bagiannya di abad itu, di masa itu, gereja memusuhi para ahli ilmu pengetahuan. Masih ingat salah satu orang yang namanya Galileo? Kenapa dimusuhi gereja? Dan ada banyak orang-orang cerdas, orang-orang jenius yang dimusuhi oleh gereja di abad ke-8 gereja. Karena gereja pernah punya buat kesalahan dengan ilmu pengetahuan. Mereka berkata zaman itu, ya, dan ini nggak boleh terulang lagi. Di masa itu, di zaman itu, gereja menghukum semua cendekiawan karena mereka berkata menentang Tuhan. Sedih. Tapi puji Tuhan itu nggak berlangsung lama. Akhirnya sekarang di zaman ini bersyukur kepada Tuhan. Gereja terbuka dan menerima semua bentuk ilmu pengetahuan asal itu memuliakan Tuhan. Dan itu sesungguhnya yang Tuhan katakan. Maka itu Kejadian 1:26 dan Kejadian 4 ayat 20 sampai 22. Inilah bukti bahwa Tuhan itu bekerja juga di dalam hal-hal rohani, tetapi juga di dalam hal-hal intelektual. Puji Tuhan untuk itu. Nah, saudara sekarang, khususnya alumni dari UGM, ya, saudara punya hak mutlak mandat dari kerajaan surga untuk mengembangkan ilmu yang saudara pelajari kembali untuk mengelola alam ini dengan teknologi yang ada. Nah, terus kerjanya bagaimana? Yohanes 14 ayat 12 tadi, barang siapa percaya kepadaku, maka dia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang kulakukan, bahkan lebih besar daripada itu, karena aku pergi kepada Bapa. Jadi gara-gara Tuhan Yesus kembali ke surga, yang kita peringati setiap tahun hari kenaikannya, betul ya? Nah, kenapa? Hanya gara-gara dia pergi kepada Bapa, maka dia bisa membuat kita, murid-muridnya, itu mengerjakan yang lebih besar daripada dia. Nah, salah satu jawabannya adalah dengan ilmu pengetahuan. Saudara dan saya bisa mengerjakan yang lebih besar dari yang Tuhan Yesus kerjakan. Contoh, perintah Yesus jelas, sembuhkan orang sakit.
Jelas. Tapi mengapa gereja merubah perintah itu dengan doakan orang sakit? Nah kan jelas salah. Perintahnya sembuhkan. Kenapa kita doakan? Nah karena pemahaman. Firman yang utuh ini tidak ada di hidup kita. Ya, apanya? Nah, karena kita bukan dokter, maka kita merubah doakan orang sakit. Padahal di zaman sekarang ini, kalau gereja diminta untuk menyembuhkan orang sakit, itu dengan teknologi kedokteran, dengan alat-alat medis yang terus berkembang luar biasa, yang di zaman Tuhan Yesus itu tidak ada. Jelas enggak? Ini perintahnya. Sembuhkan orang sakit. Jadi saudara dan saya nggak boleh merubah dengan mendoakan. Cari ahli-ahli kesehatan, ahli-ahli medis dengan semua bidang teknologi kedokteran sekarang ini. Jadi kedokteran pun sudah ada teknologi kedokteran. Karena alat-alatnya itu mesin semua, komputer semua. Nah itu perlu teknik. Keren ya? Nah perintah yang lain. Beri mereka makan. Itu perintah. Kalau saudara baca 4 Injil, salah satu bukti pekerjaan Tuhan Yesus adalah beri mereka makan. Jelas itu. Nah, terus bagaimana? Apakah kita doakan? Nah, ini ada yang salah lagi. Maaf ya, jangan tersinggung. Karena apa-apa oleh gereja dirohanikan. Maka itu hampir semua murid Yesus kalau sedang diminta berdoa waktu mau makan, doanya begini. Tuhan terima kasih Engkau sudah berkati kami. Berkati semua yang lapar, yang miskin, janda, anak yatim, hamba-hamba Tuhan yang kekurangan, berkati mereka dalam nama Yesus. Hari ini saya harus menyadarkan semua kita. Itu doa yang sangat salah. Loh, salahnya di mana? Dengar. Kalau kita sedang doa makan, lalu kita ingat perintah Tuhan Yesus, berilah mereka makan, itu berkali-kali loh dalam 4 Injil, dan kita doanya Tuhan berkati anak yatim janda, berkati fakir miskin. Maaf, saudara merubah lagi konsepnya. Apa yang dirubah? Saudara pikir di surga ada GoFood, ada Gojek, atau Gosen. Supaya Tuhan kirim makanan ke orang-orang susah. Itu kan salah. Perintahnya kita suruh beri mereka makan. Tapi kita perintah Tuhan kirim makanan ke mereka. Nah itu sudah salah. Sembuhkan orang sakit, kita ganti doakan orang sakit. Beri mereka makan, kita minta Tuhan kirim makanan kepada mereka. Padahal harusnya kita. Yang ketiga, jelas Tuhan Yesus berkata, waktu dia mau naik ke surga, beritakan, pergilah kamu ke seluruh dunia, sampai ke ujung bumi. Beritakan Injil itu. Jadikan semua bangsa muridku. Itu perintah. Tapi kita rohanikan lagi. Doa. Tuhan selamatkan suku ini. Tuhan selamatkan pulau itu. Tuhan tetangga saya, selamatkan mereka. Tuhan orang ini Tuhan selamatkan. Maaf ya, hari ini kita harus sadar. Ini salah lagi. Loh, kok salah lagi? Dengar. Dia memerintah, kita suruh pergi ke mereka. Yang memerintah kita mau datang lagi, ternyata yang diperintah memberi perintah balik kepada yang memerintah. Ayo, betul tidak? Nah, kalau begini modelnya, dia merintah kita, kita merintah dia. Dan kalau saling main perintah, yang pergi siapa? Salah lagi. Ini konsepnya.
Maka itu saya tidak tahu siapa yang memilih tema ini. Yohanes 14 ayat 12. Barang siapa percaya kepadaku, dia akan mengerjakan hal-hal yang aku kerjakan. Bahkan lebih besar daripada itu. Karena aku pergi kepada Bapa. Ya ini tugas kita. Nah, untuk mengerti semuanya ini, ayo kita pakai metode, pakai doktrin apa? Doa Bapa kami. Saudara, doa Bapa kami itu luar biasa. Nah, saya ingin yakinkan saudara dulu. Ketika sampai hari ini tidak sedikit murid-murid Tuhan Yesus dibuat bingung dengan banyaknya pengajaran khotbah dan doktrin yang macam-macam. Maka itu sampai hari ini masih terjadi perpecahan. Ya, kamu gereja apa? Misalnya, oh aku ini. Oh, nah, apa artinya oh? Artinya kita terkotak-kotak dengan konsep itu. Maka itu perlu sekali kita merubah hidup kita di dalam semua bentuk pelayanan kita. Ya, jadi jangan mengkotak-kotakkan. Oke ya. Nah, jadi begini saudara, kalau kita mau, ya maaf, saya harus ganti ini. Maaf. Ya. Jadi kalau kita nggak mau terkotak-kotak di akhir zaman ini, maka kita harus pakai doktrin doa. Oh. Masih bisa dengar suara saya? Masih bagus, Pak Pendeta. Masih bagus, Pak. Oh, baik. Tiba-tiba Zoom-nya keluar. Baik. Nah, doktrin doa Bapa kami itu universal. Doktrin doa Bapa kami tidak dimiliki oleh salah satu gereja. Itu universal. Nah, jadi kalau saudara dan saya ingin menggenapi Yohanes 14 ayat 12, harus memakai doa Bapa kami. Ya, saya akan percepat. Bapa kami yang di surga. Berarti semua kita yang disebut anak-anak Bapa di surga, Bapa kita cuma satu dan kediamannya di surga. Jelas. Lalu dia minta dikuduskanlah namamu, dipermuliakanlah namamu. Jadi kita anak-anaknya, ayo memuliakan dia. Karena itu yang dia minta. Terus datanglah kerajaanmu. Nah, ini masalahnya. Akhirnya masing-masing kita punya kerajaan sendiri-sendiri. Maaf, kerajaan Katolik, kerajaan Protestan, kerajaan Reform, ya, kerajaan Baptis, kerajaan Pentakosta, kerajaan Betel, kerajaan banyak sekali. Maka itu terpecah-pecah. Ayo hari ini kita kembali. Bapaknya satu, tinggalnya tetap di surga, dan kerajaannya yang harus kita nyatakan, bukan kerajaan kita. Yang berikut, jadilah kehendak-Mu. Gampang, bukan kehendak kita, tapi kehendak Dia. Nah, karena kita masing-masing ngotot untuk kehendak kita yang kita lakukan, jadi perang. Tapi kalau kita mau jujur, mau sadar, semua biar kehendaknya yang jadi, ya sudah aman pasti dunia ini. Nah, setelah itu, saudara-saudara, orang-orang hebat, anak-anak Bapa di surga, teman sekerja Tuhan, ini kunci dari semua rencana Tuhan di dunia ini. Setelah Bapa kami dalam surga, dipermuliakan namamu, kita jaga nama baik Bapa kita, datanglah kerajaanmu, bukan kerajaan kita, jadilah kehendakmu, bukan kehendak kita. Tolong catat, ini kuncinya. Terjemahan yang betul,
supaya bumi jadi seperti surga. Saudara perhatikan. Cuma ada satu di antara dua. Bumi jadi seperti surga atau bumi jadi seperti neraka. Nah, jadi tugas kita bukan buat perang antar gereja, antar doktrin, antar kepercayaan, tidak. Tetapi setiap kita punya tanggung jawab membuat bumi jadi seperti surga. Karena kalau bumi tidak bisa jadi seperti surga, maka bumi pasti seperti neraka. Nah, bagaimana supaya bumi tetap seperti surga? Ada dua perintah lagi setelah itu. Tolong perhatikan, ini yang akan membuat Yohanes 14 ayat 12 jadi kenyataan. Yang percaya kepada Tuhan Yesus akan mengerjakan pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Yaitu begini. Berikanlah kepada kami makanan kami yang secukupnya. Saudara, luar biasa. Nah, jadi ingat tadi perintahnya, beri mereka makan. Bukan doakan supaya mereka bisa makan. Awas. Beri mereka makan. Dan beri mereka makan di doa Bapa kami. Berikanlah kepada kami makanan kami secukupnya. Padahal dia beri nggak secukupnya loh saudara, kita diberi lebih. Lalu kenapa? Nah ini jawabannya. Karena di sekitar kita ada banyak orang yang nggak punya papa sebaik papa kita. Nah ketika papa tahu di sekitar kita ada orang yang lapar, dan kita minta secukupnya tapi diberi lebih, tujuannya saudara, supaya kita bagi yang lebih itu untuk orang-orang di sekitar kita. Jadi yang lebih nggak boleh kita simpan buat besok. Ingat hukumnya mana untuk hari ini harus habis hari ini. Kalau kita simpan mana buat besok, itu busuk. Jadi kalau kita bisa makan hari ini dan lebih, langsung cari orang-orang di sekitar kita. Mengapa harus memberi makan setelah kita diberkati secukupnya? Saudara perhatikan, Matius 4 ayat 2 dan 3 itu mengerikan. Lagi sekali Matius 4 ayat 2 dan 3. Begini tertulis, setelah 40 hari, 40 malam, Yesus berpuasa, tidak makan, tidak minum, maka laparlah Yesus. Karena dia juga manusia, ingin jadi manusia seperti kita. Nah, ayat 3 menakutkan. Begitu Tuhan Yesus lapar. Lihat ayat 3 Matius 4. Yang datang siapa? Setan yang datang. Wih, firman itu menyadarkan saya bahwa kita harus mengerjakan Yesus kerjakan, bahkan lebih besar daripada itu. Kalau Tuhan Yesus pernah memberi makan 5.000 orang laki-laki saja, belum perempuan dan anak-anak. Pernah memberi makan 4.000 orang, laki-laki belum anak-anak dan perempuan. Itu di Israel sana. Tetapi saudara dan saya yang sudah terpencar di mana-mana, maka saudara dan saya bisa mengerjakan yang lebih besar daripada Tuhan Yesus. Berarti saudara dan saya bisa lebih dari memberi makan lebih dari 5.000 orang, 4.000 orang. Kenapa? Ya karena ada orang selalu di sekitar kita. Wih, itu luar biasa. Maka itu jangan doakan lagi. Orang lapar cuma didoakan. Ya nggak kenyang. Harus kita beri makan. Nah ini tugasnya. Ternyata menurut Matius 4 ayat 2 dan 3. Setan selalu ada. Catat. Kalau ada orang lapar. Ternyata di mana ada orang lapar, di situ pasti ada setan. Bayangkan yang lapar Tuhan Yesus.
setan berani datang. Apalagi yang lapar model-model kita begini, setannya lebih banyak. Ngerti nggak ilustrasi ini, saudara? Maka itu ayo, saudara dan saya bisa mengerjakan yang lebih besar daripada yang Yesus kerjakan. Siap ya? Jadi berkat. Nah ini doktrin universal. Semua orang perlu makan. Dan dengan teknologi, baik teknologi kedokteran, teknologi pangan, teknologi macam-macam. Contoh sekarang ini dengan pandemi COVID-19, ternyata ada orang ya kelahiran Tiongkok di Amerika, Eric siapa ya, yang menemukan aplikasi Zoom ini. Coba bayangkan, itu kan kepandaian manusia. Saya nggak tahu nih kalau Eric itu nggak menemukan aplikasi Zoom ini, bagaimana kita bisa bertemu, bagaimana kita bisa ibadah. Kita patut berterima kasih kepada dia. Seperti kita berterima kasih pada Yankom yang menemukan WhatsApp. Kita berterima kasih kepada Mark Zuckerberg yang menemukan Facebook. Kita berterima kasih kepada Sergey Brin dan Larry Page yang menemukan Google dan banyak penemuan-penemuan yang lain. Itu semua dikerjakan di zaman ini lebih besar daripada pekerjaan yang Yesus kerjakan. Hari ini saya dapat berita yang luar biasa. Penerbangan Emirates Airways dari Arab sekarang hari ini dapat berita saya menjadi perusahaan penerbangan pertama yang sirkulasi udara di dalam kabin itu bisa disirkulasi, yang lama dikeluarkan, yang baru masuk. Sampai kejernihannya 99,97% udara yang dihirup oleh penumpang itu sama seperti udara bersih dari luar. Wah, itu teknologi yang luar biasa. Hari ini Emirat mengeluarkan iklan itu. Nah, apalagi dalam pandemi ini orang mikir terbang jauh bagaimana itu? Jelas ya? Nah, ini dia hebatnya teknologi. Maka itu saudara-saudara dari Fakultas Teknik UGM, ayo kembangkan apa yang Tuhan sudah berikan kepada saudara waktu saudara kuliah dulu. Nggak boleh mati sampai di situ saja. Terus berkembang. Karena ilmu pengetahuan ini berkembang. Jadi, di mana ada orang lapar, pasti ada setan. Catat itu. Maka dengan teknologi pangan, teknologi apa saja, sekarang ini sudah pertanian ini, pertanian itu, semuanya organik, bagus. Wih, hebat. Maka sesungguhnya kalau kita hidupi doa Bapa kami, nggak ada orang lapar di dunia. Yang berikut, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang bersalah kepada kami. Saudara, di sini hebatnya doa Bapa kami. Bahwa saudara dan saya bisa mengerjakan yang Yesus kerjakan, bahkan lebih besar. Satu, dengan konsep ini, Bapa kita satu di surga. Dan kita diminta untuk memuliakan, menguduskan namanya. Jangan perang, jangan mempermalukan namanya. Kita diminta untuk mendatangkan kerajaannya di bumi. Dan kita minta supaya kehendaknya jadi, bukan kehendak kita. Supaya bumi jadi seperti surga. Ada makanan melimpah dan ada pengampunan. Saudara, pelajaran tertinggi dari Tuhan Yesus itu kasih dan pengampunan. Kasih dan pengampunan ini seperti dua sisi koin, dua sisi mata uang yang nggak bisa dipisahkan satu dengan yang lain. Ilustrasinya, kalau saudara punya uang rupiah yang warna merah, berarti yang 100.000 denominasinya, saudara punya uang 100.000 rupiah, 5.000 lembar. Wih, saya nggak tahu berapa banyak. Tapi gambarnya baru sebelah, yang sebelah belum dicetak. Jangan bilang kita punya uang, enggak. Uangnya belum sempurna. Nah, jadi kasih dan pengampunan dan kasih itu surga di dunia. Dan ampunilah kesalahan kami.
Saudara bisa sadar, kalau dunia ada kasih seperti itu, dunia ada pengampunan seperti itu, nggak ada perang. Nggak ada perang. Selalu mengampuni. Nah, masih ingat Mother Teresa tahun 80 setelah beliau mendapat hadiah Nobel tahun 79 Nobel perdamaian, maka tahun 80 Mother Teresa diundang ke kantor PBB untuk memberikan pidato. Pidatonya pendek, tidak panjang, tapi itu dipakai oleh semua manusia sampai hari ini. Dia berkata begini, love starts from home. Kasih itu dimulai dari rumah. Kata-kata itu menggema di dunia sampai hari ini. Terus kalimat berikut begini Mother Teresa berkata, hai para pemimpin dunia yang berkumpul di gedung PBB ini, jangan ngurus perdamaian dunia di kantor ini. Tapi pulanglah kalian masing-masing, buatlah damai di rumahmu masing-masing, maka dunia otomatis damai dengan sendirinya. Wih, kata-kata itu luar biasa. Diberitakan tahun 80 yang lalu. Tapi masih relevan sampai hari ini. Nah, saudara-saudara, para alumni Fakultas Teknik Universitas Gadjah Mada. Kalau saudara milih tema Yohanes 14 ayat 12, ini yang Tuhan minta untuk kita kerjakan. Membuat dunia tempat yang aman, tempat yang damai, tempat yang penuh dengan keakraban, keharmonisan, kerukunan. Mulai di rumah. Suami istri, ayo kita berdamai dulu di rumah. Nyatakan pengampunan tiap hari di rumah. Bahkan saya menemukan saudara, hanya Tuhan Yesus satu-satunya pribadi yang menyuruh kita memberi pengampunan kepada orang berdosa. Bukan memaafkan. Seluruh agama di dunia tidak akan terima kalau kita ini mengampuni orang. Nggak bisa. Karena yang mengampuni itu hanya Tuhan. Maka itu selama Tuhan Yesus hidup di dunia, yang selalu membuat masalah bagi orang Farisi, ahli Taurat, dan imam-imam. Bukan waktu dia menyembuhkan orang buta, menyembuhkan orang lumpuh, memberi makan orang, tidak. Satu-satunya yang membuat mereka marah dan panas hati. Kalau mereka tahu Tuhan Yesus berkata, hei anakku, dosamu diampuni. Wah, langsung ribut mereka. Kenapa? Agama punya konsep kita ini hanya bisa memaafkan. Sorry. Tapi bukan forgive, mengampuni, itu hanya Tuhan. Tolong dicatat ayatnya, Yohanes 20 ayat 23, Yohanes 20 ayat 23. Setelah dia pertama kali berjumpa dengan murid-muridnya setelah kebangkitan, dia berkata, ya, ini otoritas tertinggi di dalam gereja adalah otoritas untuk mengampuni. Saya ulangi, otoritas tertinggi di dalam gereja adalah otoritas untuk mengampuni, yaitu Yohanes 20 ayat 23. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, tolong catat, maka dosanya diampuni. Tetapi kalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, maka dosanya tetap ada. Artinya, kalau saudara dan saya yang terima otoritas tertinggi untuk mengampuni dosa orang, tetapi kita tidak mengampuni, maka orang itu tetap berdosa statusnya. Wih, seru sekali. Nah, sekarang psikologi. Saudara baca teori psikologi dari penulis siapa saja. Masalah kejiwaan seorang manusia
Bukan gila ya, masalah kejiwaan setiap orang. Termasuk masalah sakit penyakit. 80% lebih itu karena rasa bersalah yang nggak selesai-selesai. Guilty feeling. Tolong catat. Kalau di sini ada psikolog, psikiater yang ikut mendengar, ini yang ditemukan oleh para ahli jiwa. Masalah terbesar hidup pernikahan, masalah terbesar hidup sosial masyarakat, masalah terbesar dalam hidup keluarga, hidup pribadi, hidup kakak beradik. Karena tidak diampuni, kemana-mana dikejar rasa salah. Tapi luar biasa, Yohanes 20:23, kita punya kuasa, punya otoritas untuk mengampuni dosa orang. Saudara, di antara semua gereja di dunia, hanya gereja Katolik yang mengambil mutlak Yohanes 20 ayat 23, maka itu salah satu sakramen dari 7 sakramen gereja Katolik adalah sakramen pengakuan dosa. Maka itu salah satu kaul janji seorang yang akan dilantik jadi imam, salah satu janjinya kaulnya tidak boleh membocorkan dosa dari umat yang mengaku. Maka itu begitu orang bisa ketemu seorang imam dan mengaku dosa. Lalu imam berkata, anakku, dosamu diampuni. Orang ini lega, orang ini bebas. Nah, maafkan saya, bagi yang bukan Katolik, percayalah Yohanes 20 ayat 23 itu untuk semua orang yang menjadi murid Yesus karena percaya pada kuasa penebusannya. Jadi saudara dan saya pun punya otoritas untuk mengampuni dosa orang. Saudara perhatikan kalimatnya. Kenapa tidak disebut, jikalau kamu mengampuni orang-orang berdosa, maka dosanya diampuni. Beda. Ternyata mengampuni dosa orang dengan mengampuni orang-orang berdosa itu beda. Kalau mengampuni orang berdosa, itu yang ada urusan dengan kita. Maka itu perintahnya, berkati orang yang membenci kamu. Doakan orang yang memusuhi kamu. Nah, itu urusannya dengan kita. Itu harus. Doa Bapa kami, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan saudara perhatikan, Matius 6 ayat 14-15 setelah amin, karena engkau yang punya kerajaan dan kuasa, setelah itu langsung Tuhan Yesus menambahkan, jikalau kamu mengampuni kesalahan saudaramu, maka kamu diampuni. Tapi jikalau kamu tidak mengampuni kesalahan saudaramu, maka kamu pun nggak diampuni. Wih, ngeri sekali. Kalau saudara dan saya tidak diampuni, berarti status kita status orang berdosa. Tapi setelah Tuhan Yesus mau naik ke surga, dia pesan, kalau ada orang yang kita nggak kenal sekalipun, dan orang itu kita tahu dia berdosa, maka kita punya hak untuk mengampuni, walaupun nggak kenal. Nah, saya cari di dunia nyata, siapa orang yang punya otoritas sehebat itu bisa mengampuni kesalahan orang, dosa orang? Jangan kaget ya saudara, maka itu firman Tuhan itu luar biasa. Enggak cuma urusan rohani. Yang belum tahu hari ini akan dibuat terkejut. Wih, betul. Oke, pelan-pelan. Saudara nanti cari di kitab Bilangan. Di dalam kitab Bilangan ada pernyataan. Musa, kamu pilih 6 kota. Ya, nanti cari pasal berapa. 6 kota, saya lupa. Nah, kota itu disebut kota perlindungan. Kalau ada penjahat yang dikejar aparat dan bisa masuk ke salah satu dari 6 kota itu, maka dia selamat. Nggak boleh dihukum. Tunggu dulu. Nah, saudara, hukum internasional
memegang konsep Alkitab ini. Catat, hukum internasional memegang konsep Alkitab ini. Konsep apa? Dengar. Immunity. Kekebalan diplomatik. Suaka. Siapa itu? Duta besar dan konsulat jenderal. Mengapa seluruh hukum internasional di rumah duta besar, di halaman kantor duta besar, di halaman kantor konsulat jenderal, dan di rumah konsul, kalau di kota itu di situ ada penjahat yang dikejar aparat keamanan, dan penjahat ini bisa masuk ke halamannya saja. Aman. Kesalahannya diampuni oleh duta besar, walaupun nggak kenal. Saudara, ini keren sekali. Jadi kekebalan diplomatik atau suaka atau immunity, itu literatur tertuanya adalah firman Tuhan Alkitab kita. Maka itu saya pakai prinsip sampai hari ini. Orang-orang yang kenal saya tahu. Kalau ada pencuri masuk ke rumah saya nggak teriak, maling-maling. Tidak, itu camat. Saya ini duta besar. Maka itu saya menerima mereka. Ayo duduk dulu, saya ajak makan. Kenapa kamu harus mencuri? Belajar hidup yang benar. Nah, jelas ya saudara, maka itu kalau doa Bapa kami kita pakai, wah, dunia jadi seperti surga. Keren sekali. Jadi jangan merubah-merubah perintah. Bukan doakan orang sakit, sembuhkan orang sakit. Bukan doakan mereka yang lapar supaya kenyang, beri makan. Ya, dan semuanya kita lakukan. Ampuni, ampuni, ampuni. Betul, bangkitkan orang mati juga sama. Tidak harus mati secara fisik. Orang-orang stres, orang-orang depresi, orang-orang putus asa, itu orang mati. Kalau ketemu saudara dan ketemu saya, bangkitkan semangatnya. Katakan masih ada harapan ke depan. Jangan kamu putus asa. Ayat terakhir, Amsal 3, ayat 27-28. Ya, ini ayat terakhir. Amsal 3, ayat 27-28. Jadi, mulai hari ini yang hobinya mendoakan orang, kalau ada orang datang punya masalah, mari kita doakan. Tolong kepada teman-teman saya, para gembala, para pendeta, para hamba Tuhan, jangan membiasakan kalimat, mari kita doakan. Itu enggak betul. Yang betul adalah, mari kita tolong. Bukan kita doakan. Loh, kenapa salah? Karena kalau mari kita doakan, maka kita minta Tuhan lagi yang bekerja. Capek deh. Harusnya kita yang bekerja, bukan Tuhan lagi. Nah, ini ayatnya ya. Amsal 3, ayat 27-28. Saya akan baca ayat 27-nya dengan terjemahan yang tepat. Anjuran untuk berbuat baik itu temanya. Artinya anjuran untuk melakukan kasih dan pengampunan. Janganlah menahan kebaikan untuk orang-orang yang berhak menerimanya. Jangan. Kalau mereka berhak menerima kebaikan Tuhan lewat kita, jangan kita tahan kebaikan itu. Maka itu kalimat terakhir, padahal engkau mampu melakukannya. Saudara dan saya mampu melakukan. Jangan minta tolong Tuhan lagi. Ya kita bagi kebaikan itu. Ayat 28. Janganlah engkau berkata kepada sesamamu, pergilah dan kembalilah. Kalau mereka minta makan kepada kita. Ya, saya ulangi 28. Janganlah engkau berkata kepada sesamamu, pergilah dan kembalilah. Besok akan kuberi. Wah, celaka ini orang. Kalau pakai besoknya orang Jawa, mereka nggak makan-makan. Betul? Sedangkan ya, yang diminta ada padamu. Jadi saudara,
melakukan pekerjaan-pekerjaan yang Yesus lakukan, itu jelas. Sembuhkan orang sakit, beri makan orang, ampuni, dan banyak lagi. Lalu kita dipercaya untuk melakukan yang lebih besar daripada itu. Dan ini perintahnya dengan doa Bapak kami tadi. Oh, luar biasa kalau itu kita bisa kerjakan. Maka percayalah, bumi akan jadi sama seperti surga. Jelas ya? Dan itu luar biasa yang Tuhan ingin kerjakan, ingin katakan, ingin sampaikan kepada kita. Jadi terima kasih kepada saudara pengurus alumni ya, memberikan kesempatan saya untuk berbagi. Kiranya semua kita menjadi pelaku firman. Amin. Harus. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Dan jangan takut melakukan pekerjaan-pekerjaan yang dia lakukan. Bahkan lebih besar daripada itu, karena kita diberi otoritas dan kuasa. Oke, saya serahkan kepada moderator, kepada host. Amin. Terima kasih Pak Pendeta Daniel Alexander atas firman yang baru saja kita dengar ya, teman-teman semuanya. Pak Pendeta, saya mau boleh tanya, ini masih ada waktu untuk tanya jawab setelah ini? Masih. Ya, kira-kira 20 menit begitu ya. Haleluya, masih ada waktu 20 menit lagi nih, abang-abang, kakak-kakak yang terkasih. Jadi, tadi sedikit saya remind aja ya, jadi kita itu merdeka untuk bantu orang, ini singkatnya. Jadi, bebas untuk bantu orang. Nggak pakai nunggu, nggak pakai besok lagi. Sekarang kalau mau ngirim makanan di Belitung, nih saya lagi di Belitung, teman-teman bisa langsung lakukan pakai GoFood, ya kan? Kalau misalnya ada yang lagi kesulitan nih, sekarang saya lagi di Belitung, bisa langsung transfer gitu. Nggak pakai, Tuhan kiranya Engkau memberkati Daniel di Belitung. Nggak, langsung Daniel aku kirimin kamu pizza langsung ke tempatnya. Jadi langsung actions. Jadi ini ada beberapa pertanyaan yang sudah disampaikan. Jadi Pak Pendeta Daniel, di sini ada 3 Daniel yang sekarang hadir dan ada 3 Alexander juga yang hadir. Dan ini kebetulan ada pertanyaan dari Bang Daniel juga. Shalom Koden. Puji Tuhan boleh mendengar praktikal firman-Nya yang sering kita salah merespon perintahnya. Pertanyaannya, konsep mana, roti mana, bagaimana untuk prakteknya? Bagaimana tentang... Bisa lebih kuat nggak suaranya? Ya? Lebih kuat, lebih kencang suaranya, saya nggak dengar. Oh iya, oke. Jadi pertanyaannya dari Bang Daniel juga ini. Shalom Koden. Ya, pertanyaannya? Pertanyaannya, konsep mana, bagaimana untuk prakteknya? Bagaimana tentang konsep asuransi? Ya, prakteknya mulai hari ini buka mata lebar-lebar untuk melihat orang susah di sekitar kita. Buka telinga lebar-lebar untuk mendengar ada orang menangis, meratap karena susah, karena lapar. Yang ketiga, buka hati kita untuk menerima mereka. Yang keempat, buka dompet kita untuk berbagi. Yang kelima, buka rumah kita. Kalau mereka nggak punya rumah, kita beri tumpangan. Nah, itu konsepnya supaya kita bisa melakukan pekerjaan yang Yesus lakukan, bahkan lebih besar daripada itu. Asuransi boleh, karena itu kan untuk jiwa. Ya, tapi memang ada beberapa negara asuransi itu harus. Ya, jadi tergantung masing-masing orang. Boleh saja. Ya. Oke, lanjut. Ya, prakteknya yang ke-6 ada juga nih tadi Pak Pendeta. Buka mobile banking, Pak. Jadi nggak cuma dompet, buka mobile banking, praktek ke-6. Kalau dompet kan harus cash, susah dari ya, Papua. Boleh, tambahkan. Iya, ini ada dari Kak Yosafat Leonard juga. Pendeta Daniel Alexander, saya ingin bertanya, pekerjaan Yesus yang utama yang saya pahami adalah untuk mati dan bangkit sesuai dengan kitab suci. Namun demikian, Yesus juga dalam masa pelayanannya melakukan pelayanan sosial kepada banyak orang, serta juga fokus mempersiapkan 12 murid untuk melanjutkan pekerjaannya.
pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada yang Yesus kerjakan sebagaimana pada Yohanes 14 ayat 12. Maksudnya dari sisi apa? Apakah dari sisi dampaknya, atau skala operasi, kuantitas, atau dari luasan geografis, atau dari yang lainnya? Semuanya Pak Yosafat, semua hal yang kita bisa bekerja. Jadi begini, selama kita masih hidup di antara manusia, maka kita harus buat sesuatu untuk manusia-manusia di sekitar kita. Kecuali kalau ada orang hidupnya di hutan sendiri, nggak ada siapa-siapa, nah itu lain cerita. Jadi selama masih ada kita bertemu orang, itu aplikasi yang paling gampang untuk kita lakukan. Nah, pertanyaan Pak Yosafat tadi, bukankah Yesus mati dan hidup untuk mati dan bangkit? Betul. Oke, sekarang saya jawab. Tolong catat ayatnya. Semua kita pasti hafal Yohanes 3:16. Karena begitu besar kasih Bapa kepada dunia. Betul? Gara-gara ayat itu kita lahir baru. Tetapi saudara kita yang sama, yaitu Rasul Yohanes, akhirnya dia menyatakan firman di 1 Yohanes 3, pasal yang sama, angka 3. Di angka ayat yang sama, ayat 16. Tapi ini surat. Nah, Pak Yosafat tolong baca di situ. Ada kalimat, demikianlah kita wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Jadi betul Pak Yosafat, kalau Yesus sudah mau mati, hidup untuk mati dan dibangkitkan, ternyata kita juga. Nah, mati bagaimana? Wajib, bukan harus. Inggrisnya pun bukan must, tapi ought to. Nah, bagaimana caranya? Ayat 17-nya. Dikatakan begini, 1 Yohanes 3 ayat 17. Barang siapa mempunyai harta duniawi, tetapi menutup pintu hatinya, tidak mau berbagi kepada saudaranya, maka kasih Bapa tidak akan ada di hati orang itu. Maka itu musuh Injil, bukan setan. Tolong catat. Musuh Injil itu orang Kristen pelit, kaya lagi. Nah, itu musuh Injil yang tidak mau berbagi. Jadi, orang egois dan orang pelit, walaupun tidak membunuh, tidak berzina, tidak mencuri, tidak merampok, murid Yesus tetap akan masuk neraka. Karena ada 3 ayat di Perjanjian Baru yang memberitahu kita. 1 Yesus katakan, 2 yang Paulus katakan, 3 yang ditulis di kitab Wahyu. Orang pelit kikir itu nggak punya bagian dalam kerajaan surga. Awas, yang pelit dengar ini langsung leave, keluar, awas ya. Harus tetap ikut untuk belajar. Jelas ya? Jadi kita pun wajib mati loh. Menyerahkan nyawa kita, menyerahkan harta kita buat banyak orang. Itu dia. Ya, host, saya kembalikan. Ya, oke. Terima kasih Pak Pendeta Daniel. Semoga itu bisa menjawab ya, Bang. Mic-nya lagi. Oh ya, oke. Terima kasih. Nah, ya, begitu. Terima kasih ya, Pak Pendeta Daniel atas jawabannya tadi. Semoga itu bisa menjawab ke Bang Yosa dan Bang Daniel. Mungkin sambil menunggu teman-teman yang lain, Pak Pendeta Daniel, hanya untuk menambahkan. Jadi kita semua tahu bahwa Pak Pendeta Daniel melakukan pelayanan hingga saat ini konsisten dan mendedikasikan hidup Pak Daniel untuk pelayanan dan mempermuliakan nama Tuhan di tanah Papua. Boleh nggak kita tahu Pak Pendeta, kalau lagi down, kalau lagi bosen dalam pelayanan itu, dalam misi itu, bagaimana Pak Pendeta apa yang Pak Pendeta lakukan untuk kembali memberikan semangat bagi diri sendiri melakukan pelayanan dan melanjutkannya? Ya. Apa yang Pak Pendeta lakukan? Sebelum saya jawab pertanyaan ini, boleh nggak saya tanya dulu kepada Bang Nabi Tupulu, kenapa kok tanya ini? Ya kalau lagi down, ya namanya manusia pasti bisa
ngalami kekecewaan, ngalami masalah, tekanan. Dengar loh, Daniel. Tahu kenapa Bang? Aku dengar loh, Daniel. Kenapa itu mau tanya ini? Oh, jadi ini supaya Ya, yang coba jawab ya. dulu, Bang. Ya, jadi agar kita semua yang melakukan pelayanan juga, khususnya di Yayasan Alumni Kristen Teknik, ketika kita sedang lupa atau demotivasi dalam pelayanan, kita bisa belajar nih dari Bang Daniel. Apa sih yang Pak Daniel lakukan, Pak Pendeta Daniel lakukan saat Pak Daniel sedang demotivasi gitu sih. Jadi supaya semua juga bisa belajar langsung dari Pak Pendeta Daniel secara praktis. Baik. Wah, keren ini. Dengar semua ya. Suatu hari pasti sebagai manusia kita bisa mengalami demotivasi, kata Bagus. Kehilangan motivasi, kehilangan mood istilah ilmu jiwanya, kehilangan semangat, ada tekanan dalam hidup. Nah, saya belajar dari Tuhan Yesus. Ayo kita lihat Matius 14 mulai ayat 13. Ternyata, saudara, suatu hari Tuhan Yesus pun pernah mengalami itu. Ayo kita lihat Matius 14 ayat 13. Nah, judulnya menarik. Yesus memberi makan 5.000 orang. Jelas ya? Tapi sebelum dia memberi makan 5.000 orang, dia itu punya masalah. Punya tekanan. Kalau anak muda bilang galau. Saya baca. Setelah Yesus mendengar berita itu. Berita apa? Di perikop sebelumnya, sahabat baiknya Yohanes Pembaptis jadi martir yang pertama, dipenggal kepalanya oleh Herodes. Nah, ternyata Tuhan Yesus bisa tergoncang jiwanya. Tuhan Yesus bisa mengalami depresi. Bukan stres, beda. Saya ulangi. Ayat 13 Matius 14. Setelah Yesus mendengar berita itu, menyingkirlah ia dari situ. Menyingkir. Dan hendak mengasingkan diri dengan perahu. Mengasingkan diri. Yang ketiga, ke tempat yang sunyi. Bang Nabi Tupulu, coba perhatikan kalau seorang mengambil keputusan untuk menyingkir, untuk mengasingkan diri, mencari tempat yang sunyi. Kira-kira depresinya kayak apa ini orang? Dan tolong ingat, ini Tuhan Yesus. Tergoncang jiwanya. Nah, ini cara yang saya pakai. Maka itu saya ingin tahu dulu tadi. Apa motivasi Bang Nabi Tupulu? Tanya saya seperti ini, keren. Karena terus terang, hampir nggak ada orang yang pernah tanya saya seperti ini. Maka itu saya tanya balik dulu. Supaya jawaban saya sesuai dengan pertanyaannya. Saudara, apa yang terjadi dengan Tuhan Yesus? Sudah naik perahu dia. Lihat masih ayat 13. Saya menangis di sini. Tetapi orang banyak mendengarnya dan mengikuti dia dengan mengambil jalan darat dari kota-kota mereka. Ingat loh, ingin tenang ke tempat yang sunyi, menyingkir dari kesibukan dan keramaian, ternyata orang banyak mengikuti dia. Ayat 14. Ketika Yesus mendarat untuk mengasingkan diri, untuk menyingkir dari keramaian, untuk cari tempat yang sunyi, ternyata faktanya beda. Ketika Yesus mendarat, ia melihat orang banyak yang besar jumlahnya. Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka. Ini Bang Nabi Tupulu jawabannya. Dan Yesus menyembuhkan mereka yang sakit. Jadi saudara-saudara, para alumni dan semua kita ngikuti lewat Zoom, Instagram, nanti Facebook. Ternyata ketika kita sedang alami demotivasi, kita lagi tertekan, carilah orang-orang susah. Hiburkan dia.
Kalau kita ketemu orang susah bisa kita hibur, orangnya senang, maka sukacita orang itu masuk ke hidup kita. Carilah orang lapar yang betul-betul lapar. Beri makan. Begitu mereka kenyang, mereka bersyukur, berterima kasih kepada kita. Kita pun begitu. Dan sebagainya. Maka itu begini perintah Tuhan Yesus. Ini yang luar biasa harus kita miliki. Siapa yang memberi, dia akan diberi. Kita susah, tapi kita menghibur orang, maka penghiburan itu balik ke kita juga. Nah, saudara masih ingat satu-satunya tulisan di dalam satu-satunya pasal di seluruh Alkitab. Kapan, bila mana, dan bagaimana seisi surga bisa bersorak-sorai sukacita. Masih ingat? Itu Lukas 15 dan tulisannya berkata, kalau kita bisa membawa satu orang berdosa diselamatkan, maka isi surga bersukacita juga. Nah, bayangkan Bang Nabi itu dulu, kalau kita sedang tertekan, sedang galau, tiba-tiba kita bisa bawa seorang ke surga dan surganya bersukacita. Ini istilah bisnis. Kan kita dapat komisi, yaitu komisi sukacita. Keren nggak firman Tuhan ini? Maka itu kalau sedang galau, sedang depres, sedang dimotivasi, jangan makin menyendiri, makin stres. Keluar cari orang-orang susah. Maka tunggu kalimat ini. Dan kalau ada kalimat ini saudara dengar, maka saudara akan bisa memuliakan Tuhan. Begini kalimatnya. Aduh, saya nggak tahu hidup saya jadi apa. Kalau saya nggak ketemu bapak, kalau saya nggak ketemu ibu. Aduh, terima kasih. Nah, itu membuat kita bangkit lagi semangatnya. Ternyata sesusah-susahnya kita, setertekan-tertekannya kita, masih ada orang yang lebih susah dan lebih tertekan lagi daripada kita. Oke, saya kembalikan kepada host. Baik, terima kasih Pak Pendeta, dipermuliakanlah nama Tuhan ya. Jadi justru di saat kita sedang demotivasi, tertekan, sebel misalnya sama orang gitu, kecewa karena pelayanannya nggak sesuai dengan yang dia harapkan, justru dia harus semakin mencari jiwa-jiwa atau mencari orang yang memang lagi susah gitu. Kita lagi susah, justru kita lagi nyari orang susah supaya kita mendapatkan sukacita. Terima kasih Pak Pendeta Daniel Alexander. Kita belajar banyak pada hari ini. Kita belajar banyak tentang makna kemerdekaan yang sesungguhnya, bahwa Tuhan memberikan kita kemerdekaan bukan supaya kita menjadi orang yang malas, tapi justru kemerdekaan itu dianugerahkan untuk kita agar kita menjadi orang yang lebih aktif, merdeka, membebaskan orang-orang yang mungkin masih belum merdeka dari hidupnya sendiri. Pak Pendeta, masih ada waktu? Mungkin. Ya, boleh. Ya. Satu lagi ya. Ya, satu lagi. Abang, kakak yang mungkin ingin bertanya. Mungkin Kak Ranu, ini ketua yayasan, bagaimana Kak Ranu? Oh, boleh, saya kenalan. Mana ini Kak Ranu, ini ketua yayasan ini. Halo Pak Daniel. Udah pernah ketemu kan? Masih ingat nggak? Selamat sore. Selamat sore. Masih ingat kan ya? Di tahun berapa kita ketemu Ibu ya? Oh, maaf. 2014 kayaknya. Oh, benar itu yang di Kaliurang. Dijual tenun NTT. Iya. Kok di background-nya tenun NTT ya, banyak sekali. Ini waktu jalan-jalan ke Sumba, terus ada foto, jadi aku foto sendiri, terus jadi background. Oh, begitu. Oh, nggak ada yang kain sabu yang dipakai oleh presiden kemarin. Belum pernah ke sabu. Iya. Itu rencananya tahun ini mau ke Alor, tapi gara-gara corona jadi ini. Yang dipakai oleh presiden kemarin. Iya, itu kain sabu. Oke, bagaimana Ranu?
Enggak sih, kalau aku sih apa yang Ko Daniel sampaikan tadi itu kayaknya udah pernah juga ya disampaikan tahun 2014 yang lalu. Jadi aku mengingat aja dan bagiku itu udah cukup jelas. Kalau aku sih buat aku sendiri itu tantangan ya. Apalagi sekarang kemarin kalau kita dengar pidatonya Kamu Pak bisa lebih dekat nggak mikrofonnya? Nggak Oh dengar. bisa. Oh bisa. Mikrofonnya bisa lebih dekat. Oh bisa. Ya, begitu. Nggak dengar. Jadi Oke, apalagi bagus. Nah, kalau ini aku sih jelas ini sendiri, sekarang. udah ya. Jadi kalau aku sendiri sih cukup jelas sih Kak, karena kan kemarin Kakak ngulang ya apa yang pernah Kakak sampaikan sekarang itu sebenarnya udah pernah waktu tahun 2014 kemarin. Aku juga masih ingat banget kok apa yang Kakak sampaikan itu bahwa kalau kita disuruh ngasih makan sama orang, jangan kita doain, tapi kita kasih makan. Dan sejak saat itu aku itu selalu menggema di kepala aku, maksudku ya firman Tuhan yang paling penting itu kita lakukan, bukan kita cuman berdoa gitu. Karena bagian kita, karena kita itu manusia, kita dikasih sama Tuhan tangan, kaki, semuanya supaya kita bisa melakukan apa yang Tuhan, apa yang jelas-jelas ada di depan kita gitu. Jadi kadang kalau misalnya aku tidak mampu ya aku akan berusaha menolong gitu. Misalnya kemarin mencarikan apa, ngumpulin donasi untuk cari sumbangin kemana. Kemarin kayak waktu ngumpulin donatur untuk KPD. Terus kalau aku sendiri sih mungkin ini aja sih kok. Kan sekarang situasinya seperti ini ya di bangsa dan negara kita itu lagi sama-sama menghadapi pandemik. Tapi masih aja ada orang yang apa sih bahkan logo kemerdekaan Indonesia pun dipermasalahkan bahwa itu ada salibnya, bahwa ada ininya itunya. Gimana ya kok kita menghadapi orang-orang seperti ini yang mereka tuh real banget loh, kok mereka tuh benar-benar ada loh di sekitar kita. Setiap hari saya di kantor juga bertemu dengan orang-orang seperti ini gitu loh. Dan kadang-kadang saya sendiri sih sebenarnya kadang-kadang serba salah ya bertemu dengan orang-orang seperti ini gitu. Nggak bisa diajak debat kalau menurut saya. Ya. Oke, jawabannya. Praktekkan Yohanes 13 ayat 34 dan 35. Jadi kalau kita bertemu dengan orang-orang yang kelompok intoleransi, ya, lakukan Yohanes 13 ayat 34 35. Begini Tuhan Yesus mengajar. Aku memberikan kamu hukum yang baru, perintah yang baru, yaitu kasihilah sesamamu seperti aku telah mengasihi kamu. Amen. Nah, hukum yang lama itu dipakai oleh mereka. Mereka mengasihi kita kalau kita ikuti hukum mereka. Tapi hukum yang baru, saudara dan saya harus mengasihi mereka seperti Tuhan Yesus mengasihi kita. Nah, bagaimana Tuhan Yesus mengasihi kita? Tanpa syarat. Nah, maaf saya harus berkata, yang namanya agama itu jahat. Karena hanya agama yang boleh membunuh orang asal beda dan itu tidak berdosa. Wih, kejam sekali. Termasuk sejarah gereja. Lihat sejarah gereja, ada aliran yang berbeda, dikejar, ditangkap, dibunuh. Ingat Saulus, siapa yang dia bunuh? Yang dia tangkap? Agama yang beda. Nah, maka itu untuk mengcounter intoleransi, ayo kita seperti Yesus mengasihi. Dengan demikian mereka akan tahu bahwa kamu murid. Ayat 35. Nah, dengan demikian seluruh dunia akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Walaupun berat, tapi harus kita kerjakan ya Ranu, dan kita semuanya. Berat memang. Ingat ketika Petrus marah, lalu memotong telinga Malkus. Oh, Tuhan Yesus luar biasa. Ambil telinga itu, potongannya ditempelkan lagi. Itu kan luar biasa. Apa arti? Saudara, telinga hanya untuk mendengar. Dan mendengar adalah Injil.
Maka itu Tuhan Yesus itu sebuah khotbah yang real. Telinga yang dipotong. Kita benci pada seseorang, kita potong telinga orang itu. Tapi Tuhan Yesus pasang kembali telinganya supaya mereka bisa mendengar berita kasih ini. Ayo kita lakukan itu. Ya, saya serahkan kembali. Baik, terima kasih Pak Pendeta Daniel. Mungkin sebagai penutup, Pak Pendeta bisa ditutup di dalam doa, Pak Pendeta. Oke, saya tanya dulu ya kepada host. Ya. Ini nama Daniel Alexander pasti saya duluan dulu pakai. Iya. Mungkin mama saya terinspirasi. Nama Daniel Alexander. Iya, jadi mama saya mungkin terinspirasi ya kali ya. Oh, berarti Bapak kenal saya. Kalau kenal salam balik dah. Oh iya. Iya. Tapi saya juga bagus kok Pak Pendeta Daniel. Jadi saya punya motivasi untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Ada figur yang bisa saya contoh selain Daniel yang ada di dalam Alkitab. Jadi saya punya Daniel versi Alkitab dan Daniel yang sekarang masih menjadi figur yang bisa kita contoh. Saya juga belajar banyak pada hari ini dari Pak Pendeta Daniel Alexander. Ya, baik. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk hidup yang Bapa beri. Sungguh hidup ini adalah kesempatan. Kesempatan untuk kami jadi pelaku firman. Kesempatan untuk kami menyatakan surga di bumi. Kesempatan untuk kami memberi makan orang lapar. Kesempatan kami untuk mewakili Tuhan, mengampuni orang-orang berdosa. Terima kasih untuk kepercayaan itu. Tuhan memberkati seluruh anggota dari PMKT alumni UGM ini. Berkati mereka dalam perjuangannya. Kalau ada di antara anggota mereka sedang kesulitan, sedang sakit, Tuhan kami siap jadi berkat untuk mereka, saling berbagi. Pak Pendeta, mikrofonnya Pak. Pak Pendeta Daniel. Kalau intoleransi, ampuni mereka semua. Dan mampukan kami untuk mengisi kemerdekaan kami dengan menjadi berkat. Kami isi kemerdekaan ini dengan melakukan yang terbaik buat NKRI ini. Walaupun masih banyak. Terima kasih pencapaian negara kami. Indonesia menjadi negara pertama di dunia yang bisa membuat bahan bakar dari kelapa sawit. Terima kasih. Dan terus temukan inovasi-inovasi baru lagi. Terima kasih untuk negara yang kau berkati ini. Tuhan, lewat kami siap untuk menyadarkan rekan-rekan kami, saudara kami masih nggak puas dengan pemerintah yang ada. Terima kasih, karena firman yang kami pelajari jadi kenyataan dalam hidup kami. Ini doa kami, berkati semua kami. Jadi pelaku firman, sampai bumi jadi seperti surga. Dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan. Amin. 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 Terima kasih Pak Pendeta. Sebelum Pak ya. Ya, Pak Pendeta. Oh ya, ini anak saya. Ada radio Swameka, radio kami di Nabire. Bisa ikut. Baik. Ada, Pak Pendeta boleh live, saya boleh menonton. Sebelum Pak Pendeta live, ini jadi ada teman-teman, Abang, Pak Pendeta bisa lihat juga di screen sekarang, ya. Sebelum Pak Pendeta live, jadi biar Pak Pendeta lihat. Ya. Apa makna kemerdekaan bagi saudara saat ini? Setelah mendengar firman ini, teman-teman bisa bisa ikut kuis ini. Klik link di kolom komentar saat ini, sebentar aja. Coba klik link di kolom komentar yang saya berikan.
ya, itu ada kuis. Coba abang kakak bisa ikut kuis, ikut isi ini di Menti. Coba tuliskan apa makna kemerdekaan bagi saudara setelah mendengar renungan ini. Jadi ini ada yang tulis menghadirkan shalom, ada yang tulis bisa menolong orang lain. Jadi ini tuliskan kodenya 597730 ya. Abang, kakak, tulis ikut kuis ini, kodenya 597730. 597730. Ini baru 5 Kalau orang. saya nggak sempat nulis, bisa dituliskan nggak? Iya, oke. Ayo Kak, bisa dituliskan Pak Pendeta. Oke, begini. Karena saya sudah dimerdekakan, maka saya wajib memerdekakan orang lain. Memerdekakan orang lain. Kak Yeni mungkin bisa ditulis ya, memerdekakan Ya. orang lain. Jadi ini ada Orang masih lain dari 7. semua belenggu kebodohan, kelaparan, penyakit, apa saja. Merdeka. Ya, masih 9 orang ini yang ikut. Kak Yeni bisa dituliskan ya. Yuk, Ya. sudah boleh live saya? Oke, Bang, jadi itu belum? baik. Ini jadi ada beberapa ini jadi makna kemerdekaan setelah mendengar renungan pada sore hari ini Pak Pendeta, biar Pak Pendeta juga tahu, berbagi dengan orang lain, bisa menolong orang lain, bermakna bagi orang lain, menjadi saluran berkat. Jadi Ya. semoga Oke, nanti saya minta dikirimkan. Baik. Terima kasih Pak Pendeta, semoga sehat-sehat. Ya, sehat-sehat. Baik. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Pak Pendeta Daniel Alexander. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Ya. Jadi teman-teman, ini kita sekarang sudah lihat ya, sudah ada 14 yang berpartisipasi setelah mendengar renungan tadi. Nah, ini udah 15. Ya, mungkin kita tunggu 5 orang lagi yang berpartisipasi. Tapi sementara ini makna kemerdekaan bagi saudara setelah mendengar renungan tadi adalah bermakna, berdampak, berbagi untuk orang lain. Jadi puji Tuhan ya, jadi setelah mendengar renungan tadi, kita justru punya semangat yang baru, alasan yang baru untuk bisa bermakna bagi orang lain. Oke, Kak Yeni atau Kak Nela bisa ditampilkan kembali. Jadi setelah renungan ini, teman-teman, abang-abang, tadi puji Tuhan ya, luar biasa renungan yang disampaikan. Saya berharap kita punya motivasi yang lebih untuk terus bisa berdampak bagi orang lain dimanapun teman-teman ditempatkan, baik dalam karir, baik dalam studi, baik dalam perusahaan yang sedang saudara pimpin. Ya, mungkin nanti kita juga bisa mendoakan pelayanan yang dipimpin oleh Bapak Pendeta Daniel Alexander agar kiranya pelayanan itu bisa menjadi sumber berkat yang lebih lagi bermultiplikasi, tidak hanya di Papua, tapi juga di Aceh, tapi juga di Kalimantan Utara. Jadi setiap orang yang ditempatkan Tuhan bisa berlomba-lomba untuk menjadi sumber berkat dan perpanjangan tangan bagi orang-orang di sekitarnya. Ini ada satu sharing dari Badan Pendiri, dari Abang Beni Haryanto. Pada adik-adik di Persatuan Mahasiswa Kristen Teknik Universitas Gadjah Mada, pada kesempatan ini saya diminta untuk menceritakan sejarah perintisan PMKT UGM di tahun 1979 yang lalu. Latar belakangnya adalah pada tahun 1976, kami 6 mahasiswa Yogyakarta mengikuti camp perkantas nasional yang diadakan di Simongan, Semarang. Itu diadakan di bulan Februari tahun 76. Tema camp tersebut adalah hidup menjadi murid Kristus. Kami berenam mengikuti camp tersebut, terdiri dari beberapa universitas dan juga beberapa jurusan, berbeda-beda jurusan. Dan puji Tuhan, di dalam camp tersebut Roh Kudus bekerja dengan heran, dan pada saat mengikuti acara demi acara
sesi demi sesi, kami berenam dibukakan hati kami. Kami disadarkan bahwa sebagai seorang Kristen, kami belum hidup sebagai murid Kristus, yaitu hidup yang meneladani dan mentuhankan Tuhan Yesus Kristus. Bersyukur saya sendiri sangat bersuka cita karena di camp tersebut saya menyadari bahwa Tuhan Yesus sudah berkorban menebus dosa-dosa saya, dan saya diberi anugerah hidup yang kekal. Di samping itu, kami juga merasakan betapa indahnya persekutuan dengan sesama mahasiswa yang selama ini kami belum pernah merasakan karena memang saat itu belum ada persekutuan mahasiswa di Jogja. Oleh sebab itu, kami berenam sangat rindu untuk merintis persekutuan mahasiswa di Yogyakarta. Kami rindu memberitakan Injil kepada teman-teman mahasiswa yang belum percaya, dan juga kami rindu supaya mahasiswa Kristen di Jogja mempunyai persekutuan dan mempunyai hidup sebagai murid Kristus. Maka kami merencanakan sepulangnya dari camp tersebut untuk segera mengadakan persekutuan. Dan bersyukur persekutuan pertama bisa diadakan pada tanggal 7 Maret tahun 76 dengan meminjam tempat di Kapel STT Duta Wacana, Jalan Dr. Wahidin, Jogja. Dan persekutuan itu diikuti dengan persekutuan-persekutuan berikutnya. Persekutuan ini diberi nama Persekutuan Mahasiswa Kristen Yogyakarta atau disingkat PMKY. Ini adalah persekutuan yang oikumene dan terdiri dari beberapa universitas, beberapa jurusan. Kemudian di samping persekutuan mahasiswa Kristen Yogyakarta, saya juga rindu untuk merintis persekutuan mahasiswa di Fakultas Teknik. Saat itu saya sharing dengan seorang teman, satu angkatan, satu jurusan di Teknik Kimia, untuk merintis persekutuan mahasiswa Kristen Teknik Kimia waktu itu. Tahun 76 kami memulai, dan kami tidak punya uang karena kami mahasiswa, maka kami mencoba untuk meminjam Balai Mahasiswa Baptis di Yogyakarta, di Jalan Sudirman, Yogyakarta, dan puji Tuhan atas kemurahannya sehingga kami diizinkan memakai salah satu ruangan di Balai Mahasiswa itu tanpa harus membayar. PMKT Teknik Kimia diadakan tiap hari Jumat siang jam 11.30 sampai 13.30. Tetapi perjuangan juga tidak mudah. Cukup sulit untuk mengajak teman-teman untuk datang persekutuan. Jumlah yang datang pun juga tidak tetap, kadang-kadang banyak, kadang-kadang juga sedikit. Teman-teman juga seringkali tidak semangat menyanyi, sehingga suasana juga tidak terlalu menyenangkan. Sehingga pernah suatu saat kami berdua hampir menyerah. Tetapi kami berdoa, kami meminta pertolongan Tuhan, dan kami berseru-seru kepada Tuhan. Maka Tuhan memberikan semangat lagi kepada kami, sehingga persekutuan itu bisa dilanjutkan. Dan bersyukur setelah berjalan 3 tahun, di tahun 1979, kami mulai mengajak teman-teman Fakultas Teknik dari jurusan yang lain untuk bergabung, dan terbentuklah Persekutuan Mahasiswa Kristen Teknik UGM. Dengan bergabungnya teman-teman dari jurusan lain, maka
yang datang ke persekutuan makin banyak dan suasananya pun makin ramai dan makin semangat. Semangat pelayanan ini sebenarnya juga sangat tergantung daripada Tuhan sendiri yang menolong dan memberikan semangat kepada kami di dalam perjalanan perintisan ini. Kami menyadari bahwa bukan kegiatan atau bukan usaha kami, tapi Tuhan yang menolong kami, Tuhan yang memberi semangat pada kami, dan kami terus dikuatkan melalui saat kami berdoa, saat kami bersekutu, Tuhan memberikan terus dorongan kepada kami untuk tetap tidak cepat putus asa di dalam mengadakan persekutuan ini. Jadi di dalam pelayanan ini kami juga didasari oleh amanat agung Tuhan Yesus Kristus, yaitu dari Matius 28 ayat 18 sampai 20. Dan ini adalah perintah Tuhan Yesus untuk menjadikan semua bangsa muridnya, dan tidak hanya sekedar menjadi orang percaya, tapi menjadi murid Kristus. Dalam kesempatan ini, saya mengharapkan adik-adik di PMKT untuk tetap semangat memberitakan Injil, bukan hanya sekedar untuk menjadikan mahasiswa-mahasiswa baru itu lahir baru saja, tapi harus membimbing dan membina mereka sampai mereka menjadi murid Kristus. Karena perintah Tuhan Yesus sendiri adalah muridnya harus melakukan segala yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Dan dari pengalaman yang sudah saya alami, pertumbuhan itu tidak hanya didapat dengan mendengar khotbah saja, tapi akan lebih banyak, akan lebih didorong untuk maju pertumbuhan iman itu melalui kelompok kecil ataupun kelompok tumbuh bersama. Di dalam kelompok tumbuh bersama, setiap anggota belajar firman Tuhan dan juga didorong untuk melaksanakan atau menerapkan firman Tuhan itu di dalam kehidupan sehari-hari. Jadi harapan saya untuk adik-adik di PMKT, tetaplah fokus pembinaan melalui kelompok tumbuh bersama, dan itu akan lebih jelas, akan mendapatkan hasil yang lebih jelas pertumbuhan iman seseorang melalui pembinaan di kelompok tumbuh bersama. Dan sehubungan dengan Hari Kemerdekaan Indonesia yang ke-75 di tahun ini, jelas sekali bahwa
seseorang yang menjadi murid Kristus, yang mempunyai karakter Kristus, dia akan patuh kepada Tuhan, tapi juga akan patuh kepada pemimpin. Dalam hal ini adalah negara, pemimpin pejabat negara yang diangkat Tuhan untuk menjadi pemimpin negara. Dalam hal ini, marilah kita sebagai warga negara, kita tetap patuh pada Tuhan, tapi juga kita patuh kepada negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan kita mendukung negara Kesatuan Republik Indonesia ini untuk tetap ada, tetap berdiri dan dirgahayu negara Kesatuan Republik Indonesia yang ke-75. Sebagai warga negara yang baik, kita akan terus mendukung negara ini, dan tidak hanya mendukung negara, tapi juga berarti kita akan mempermuliakan Tuhan di Amin. hadapan warga negara yang lain. Demikian sharing saya. Terima kasih untuk kesempatan ini. Tuhan Yesus memberkati adik-adik sekalian. Amin. Terima kasih Pak Beni. Jadi saya melihat rekaman video itu aja sudah merasa seolah-olah Pak Beni memang sedang live ya. Saya yakin juga abang, kakak, dan teman-teman yang hadir di sini masih ada sekitar 35 orang yang masih bergabung di sini. Berikut saya jadi ada 34 orang yang bergabung. Nah, 33 orang yang bergabung. Jadi teman-teman jangan leave dulu sebentar kalau memang masih ada waktu. Coba saya mau review aja tadi tentang apa yang disampaikan sama Pak Beni. Satu keputusan yang dibuat 44 tahun lalu. Satu keputusan tersebut akhirnya berdampak kepada lebih dari 4.000 orang alumni PMKT sampai saat ini. Satu keputusan yang diambil 44 tahun yang lalu berdampak kepada lebih dari 4.000 orang. Jadi kita mau mengambil keputusan yang bagaimana nih? Karena keputusan yang kita ambil akan berdampak demikian besar. Ketika keputusan yang kita ambil itu hanya untuk mempermuliakan nama Tuhan, keputusan itu akan tumbuh, hasilnya juga akan tumbuh, demikian besarnya untuk kemuliaan namanya. Dan setelah ini akan ada satu persembahan pujian dari abang dan kakak dari Teknik Arsitektur 2000. Silakan Kak Yeni. Kak Yeni. Ya. Bismillah. Ini ada persembahan pujian dari kita. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name. Sing like never before, oh my soul, I'll worship Your holy name. The sun comes up, it's a new day dawning. It's time to sing Your song again. Whatever may pass and whatever lies before me, let me be singing when the evening comes. Let
sing like never before. Oh, my soul, I'll worship your holy name. I'll worship your holy name. Lord, I'll worship your holy name. Wow, luar biasa ya teman-teman. Itu memang talent-talent terbaik dari arsitektur. Wah, memang kalau generasi arsitektur ini bagus-bagus ini. Dan Kak Susan ternyata ternyata Kak Susan itu senior saya ya. Mohon maaf ya Kak, ini juniornya yang tidak mengetahui ternyata Kak Susan itu arsitektur. Aduh, mohon maaf Kak, ampuni saya. Oke, mungkin sebagai penutup teman-teman kita akan ada satu pujian lagi sebelum kita tutup ibadah kita, persekutuan kita pada sore hari ini. Mari kita angkat nanti pujian ini dengan sungguh-sungguh dari hati kita, dari renungan yang kita dengar tadi jauh dari tanah Papua oleh Pak Pendeta Daniel Alexander. Bagaimana kita harus memanfaatkan kemerdekaan yang Tuhan sudah berikan kepada kita, keselamatan yang sudah Dia anugerahkan kepada kita, apa yang sebenarnya seharusnya kita lakukan dan kita berikan di dalam kemerdekaan yang sudah dianugerahkan. Dan teman-teman juga sudah jawab di kuis tadi bahwa kita sepakat bahwa kita harus bermakna bagi orang lain. Dan kita juga belajar tadi dari Bapak Penny dengan satu keputusan yang mereka ambil pada saat itu, 44 tahun yang lalu, ada 4.000 orang yang merasakan dampak dan manfaatnya seperti saya, yang akhirnya menemukan pasangan hidup di PMKT, dan begitu banyak orang-orang yang sudah mendapatkan manfaat dari PMKT ini, Persekutuan Mahasiswa Kristen Teknik, yang saat ini masih berjalan. Jadi apa yang bisa kita lakukan untuk PMKT? Apa yang kita bisa lakukan untuk kemuliaan Tuhan sampai akhir hidup kita nantinya? Mari kita tutup persekutuan kita pada sore hari ini. Kak Nela bisa mulai untuk pujian terakhir. Mari kita angkat pujian ini dengan sungguh-sungguh. Mari kita bersyukur atas kemerdekaan yang Tuhan anugerahkan. Mari kita ambil satu keputusan untuk kemuliaan namanya, teman-teman. Mari kita undang Roh Kudus untuk memberikan kita hikmat, agar kita mengerti rencananya. Mari kita undang Roh Kudus. Siapapun engkau tahu ceritaku dan isi hatiku, tak peduli masa lalu, engkau tetap memilihku. Sempurnakan
Terima kasih teman-teman. Sebelum kita tutup dalam doa, berapa banyak dari kita yang masih ada di forum ini, ada sekitar 29 lagi teman-teman yang ada. Sebentar, sebelum kita tutup, sebelum kita mendengarkan pengumuman, coba kita renungkan seberapa besar kita mau berdampak bagi orang lain. Seberapa banyak kita sudah memanfaatkan kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita, waktu yang Dia berikan, karir yang begitu cemerlang, usaha yang maju, studi yang lancar. Seberapa banyak kesempatan ini, bahkan kesehatan yang diberikan kepada kita, keluarga yang diberikan kepada kita, seberapa banyak kesempatan dan kemerdekaan yang sudah dianugerahkan Tuhan kepada kita, kita manfaatkan untuk kemuliaan-Nya. Bagaimana kita mau menutup kisah akhir hidup kita? Mari coba kita renungkan, dan masing-masing kita nanti bisa mengambil keputusan dampak apa yang kita akan berikan bagi orang-orang di sekitar kita mulai hari ini. Baik, Bang Yosa, ada pengumuman untuk WFH? Oke, siap. Sebentar. Ya. Bang Yosa? Jadi sambil menunggu Bang Yosa, teman-teman nanti... Ya, Bang Yosa, silakan. Oke, makasih. Oke, terima kasih Daniel. Kelihatan ya sharing screen-nya ya? Kelihatan? Oh ya, oke. Jadi untuk WFH selanjutnya, kami ingin menginformasikan tanggal 26 Agustus, hari Rabu, seperti biasa 2 mingguan, jam 7:30 malam, WIB ya. Untuk tema WFH selanjutnya ini, bagaimana bekerja sebagai seorang ICT Engineer ya, Information and Communication Technology Engineer. Jadi kita akan menghadirkan narasumber yang berkaitan dengan bidang ini. Jadi semoga teman-teman yang terkait bisa hadir dan bisa sama-sama berdiskusi dan bisa mendapatkan manfaat melalui acara ini. Mungkin itu kami tunggu kehadirannya di tanggal 26 Agustus jam 7:30 malam WIB. Nanti kita akan bertemu kembali via Zoom. Mungkin demikian. Terima kasih Daniel. Baik, terima kasih Bang Yosa. Jadi teman-teman dicatat itu tanggal 26. Ada lagi Kak Yedi, Kak Nela untuk pengumuman lainnya? Tidak ada. Tidak ada. Oke, tidak ada. Baik, kalau begitu persekutuan hari ini akan kita tutup teman-teman di dalam doa. Kak Ling dimohon kesediaannya Kak Ling untuk menutup persekutuan ini di dalam doa, atau mungkin Kak Ling juga ada pesan sebagai penutup sebelum kita menutup persekutuan hari ini. Langsung doa saja ya. Baik. Oke, mari kita bersama-sama menutup di dalam doa. Kami sungguh bersyukur dan tak henti-hentinya memuliakan nama Tuhan, karena Engkau sangat mengasihi kami. Kasih-Mu sungguh boleh mengubahkan hidup kami. Bahkan di masa muda, di generasi kami masing-masing, Tuhan sudah memanggil kami. Dan pelayanan ini dikerjakan oleh orang-orang yang sungguh dikasihi Tuhan. Biarlah kasih-Mu itu terus melimpah dan kami akan terus isi kasih Tuhan Yesus itu sendiri. Sehingga limpahan kasih Tuhan ini juga boleh melimpah dalam kehidupan kami. Untuk panggilan yang Tuhan sudah karuniakan kepada kami. Untuk warisan yang sudah Tuhan berikan kepada kami. Kalau itu sesuatu yang berharga, kami juga akan jaga, kami akan pelihara. Terima kasih untuk titipan ini. Terima kasih juga Tuhan untuk PMKT yang boleh membentuk kami semuanya ini. Kami berdoa supaya Tuhan boleh memakai untuk setiap orang, setiap pribadi ini. Boleh sungguh-sungguh boleh mengenal Tuhan, boleh dijawab. Terima kasih untuk semuanya. Untuk persekutuan kami pada sore hari ini. Tuhan, panggilan itu sungguh mulia. Dan kami akan terus mengerjakannya ini. Terima kasih untuk setiap pribadi yang boleh hadir. Terima kasih untuk persekutuan kami pada sore hari ini. Terima kasih untuk Pak Pendeta Daniel yang sudah menyampaikan firman Tuhan yang boleh menyegarkan kembali lagi. Untuk kami terus tetap hidup di dalam kebenaran.
kasih dan pengampunan. Terima kasih untuk setiap pribadi yang sudah boleh mengambil bagian dalam pelayanan ini dan juga akan terus menolong mereka di dalam segala hikmat. Kiranya kasih karunia, damai sejahtera, dan berkat Tuhan akan terus boleh kami dapatkan. Karena kami berdoa dan kami percaya. Dia hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Terima kasih Kak Ling, terima kasih teman-teman. Jadi persekutuan hari ini hanya bisa terlaksana berkat dukungan dari teman-teman semua. Jadi terima kasih kepada Kak Ranu, Kak Yeni, ya. Kak Yeni, Kak Ranu udah. Jadi bagaimana ini, Bang? Ya. Oke, terima kasih. Ya, terima kasih. Terima kasih Daniel. Ya. Kasih Daniel. Lagi Sering-sering Daniel. Oke. Makasih kali. Terima kasih. Terima kasih Kak Ling. Terima kasih teman-teman Sama-sama. semua. Berkarya.